Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya memang sejarawan Indonesia masih lebih tergiur ya untuk memasuki atau menulis ya dalam bentuk historiografi adalah sejarah konvensional, sejarah yang berbau politik yang kemudian bergerak menjadi sejarah sosial, kemudian sejarah sosial ekonomi, dan kemudian IDAS ini sudah mencoba untuk menulis sejarah tematis. Tetapi tema-tema yang dibahas sifatnya masih umum gitu ya. Jadi misalnya belum memasuki kepada sub-sub atau sub-sub lagi ya. Jadi masih sifatnya general, jadi sejarah tema yang sangat umum, jadi belum memasuki ke arah sub-sub yang sebenarnya sangat menarik. Jadi misalnya sejarah olahraga adalah sejarah tematis, tetapi ada sub tema yaitu sejarah bulu tangkis, sejarah tinju, sejarah sepak bola gitu ya. Jadi sebenarnya hal ini belum didalami oleh para sejarawan Indonesia. Nah, sebenarnya sejarah olahraga ya secara tematis ini juga kurang dibahas di dalam IDAS. Nah, karena sejarah olahraga saja tidak mendapat perhatian atau diabaikan, maka sejarah bulu tangkis pun bernasib yang sama. Jadi sejarah bulu tangkis itu masih menjadi bahan kajian atau mungkin bisa dikatakan laporan, tapi laporan pandangan mata dari para wartawan olahraga yang mengikuti event itu, ya, event All England, event World Champions, kemudian juga Piala Thomas dan Uber, dan ini tampaknya laporan-laporan itu memang sangat menarik sebenarnya. Nah, sehingga muncul buku-buku yang menerbitkan tentang sejarah bulu tangkis yang kemudian pertama-tama karena ya katakanlah Rudi Hartono sebagai mega bintang, jadi pemain yang sangat legendaris ya, karena rekornya belum terpecahkan karena menjadi juara All England tunggal putra 7 kali berturut-turut, dan kemudian ditambah tahun 76, jadi tahun 1968 sampai 1975 74 ya, Rudi Hartono menjadi juara 7 kali berturut-turut. Kemudian tahun 76 ia meraih lagi dengan mengalahkan Lim Swee King di final. Dan ini menunjukkan bahwa Rudi Hartono sampai hari ini rekornya belum bisa dipecahkan, menjadi juara dunia dan menjadi juara All England 8 kali. Nah, data ini sebenarnya bisa dilihat pada laporan-laporan, terutama laporan pandangan mata dari para wartawan ya. Jadi kita bisa mengikuti laporan-laporan wartawan karena surat kabar itu juga melaporkan pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan. Jadi kalau pada zaman dulu saya pribadi pernah memotong semua surat kabar yang berisi berita bulu tangkis. Jadi clippingnya itu sangat lengkap gitu ya. Terutama saya mengambil dari harian Kompas gitu ya. Dari harian Kompas itu ternyata laporan bulu tangkis pada waktu itu sangat lengkap, dan beberapa tahun ya kita memotongi dan kemudian menempelkan ya, sehingga datanya sebenarnya sangat banyak dan bisa
dipakai sebagai penulisan sejarah bulu tangkis. Nah, di sini memang sejarawan harus belajar kepada para wartawan, karena wartawan ini datang ke tempat pertandingan, kemudian mereka mengamati, menonton, dan kemudian juga mereka akan mewawancarai, ya, mewawancarai pelatih, mewawancarai pemain, atau mewawancarai pemain yang bertanding, juga mewawancarai pemain yang tidak bertanding, yang bisa menjadi saksi dalam peristiwa itu. Nah, jadi sebenarnya memang perlu dirintis adanya penulisan sejarah olahraga. Jadi yang pertama-tama menulis sejarah bulu tangkis adalah Max Karundeng, yang menulis buku Pasang Surut Supremasi Bulu Tangkis Indonesia, yang terbit pada penerbit Sinar Harapan tahun 1980. Jadi sebelum kejuaraan dunia 1980 yang diselenggarakan di Jakarta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.